Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kedua yaitu pelajaran batik. Kita masih belajar bab 5, mendemonstrasikan teknik tutup celup. Pada pertemuan lalu saat PTM kita sudah mempelajari teknik tutup celup ini, yaitu kita belajar sudah mulai dari halaman 59 sampai 64 ya. Kita sudah membaca ini dan juga sudah mempraktikkan menggambar dan mewarnai motif ceplok. Namun demikian ya, ini akan Bu Guru ulangi lagi ya, agar kalian mengingat kembali pelajaran bab 5. Nggih, Bu puji ulang dari awal. Yuk, buka buku kalian, simak baik-baik dan diingat ya. Diingat agar anak-anak mendapat pengetahuan tentang batiknya bertambah ya. Terus juga untuk persiapan penilaian harian batik ya besok tanggal 19. Oke. Kita mulai ya. Nih, berbagai motif batik. Batik mempunyai motif hias. Motif adalah hiasan yang diulang-ulang. Misalnya, motif binatang, tumbuhan, dan geometri. Berikut adalah contoh motif batik. 1. Motif binatang. Motif ini menggambarkan bentuk binatang. Ciri gambar binatang menjadi nama motifnya. Misalnya, motif merak, motif naga, gurda, dan celengan. Nah, ini adalah contoh batik dengan motif binatang ya, namanya ini motif gurda. Kita ini tadi membaca jenis motif apa? Motif binatang ya. Kalau motif binatang berarti bergambar binatang. Nah, contoh nama motif binatang adalah motif apa saja ini? Ada motif merak, motif naga, motif gurda, dan celengan. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, motif yang kedua adalah motif tumbuhan. Motif ini menggambarkan bentuk tumbuhan. Misalnya bunga, daun, kuncup, sulur, dan tangkai. Ada beberapa motif batik tumbuhan. Misalnya sido mukti, sido luhur, truntum, kawung, dan lung pakis. Nah, motif tumbuhan berarti berupa gambar bagian tumbuhan. Misalnya bisa gambar bunganya, daunnya, kuncup, sulur, dan tangkai atau rangkaian ya dari bunga, daun, tangkai, sulur, kuncup. Nah, seperti itu. Contoh motif tumbuhan itu tadi apa saja? Yuk, sebutkan. Sido mukti, betul. Sido luhur, terus teruntum, kawung, dan lung pakis. Diingat-ingat nggih. Kita lanjutkan ke halaman 60 ya. Nah, motif kawung ini ya, ini termasuk motif apa tadi yang depan? Termasuk motif tumbuhan. Nih, motif kawung ya. Kalian sudah pernah menggambarnya. Ini namanya motif kawung. Diingat-ingat ya. Dan nomor 3, motif geometri. Motif geometri menggambarkan bidang. Misalnya lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan segi empat. Contoh motif geometri adalah ceplok, kawung, banji, dan anyam. Ya, jadi kalau motif geometri itu menggambarkan bidang. Ya, bidang itu ada segitiga, segi empat, ada lingkaran. Nah, contohnya ada motif ceplok grompol. Nah, ini contoh motif geometri. Nah, ini motif kawung ini juga termasuk apa? Termasuk motif geometri ya ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Keempat, motif parang. Motif parang.
Parang berasal dari kata karang. Karang adalah batu-batuan di laut. Batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan. Ada beberapa jenis motif parang. Nah, ya. Apa saja motif parang? Kita lihat ke halaman 61. Misalnya, parang kusumo, terang bulan, centong, seling, rusak. Nah, ini adalah contoh motif parang. Ini parang barong namanya. Ya. Coba kita ulang lagi ya, motif parang. Balik ya ke halaman 60. Motif parang berasal dari kata apa anak-anak? Nih, baca. Dari kata karang. Karang itu batu-batuan di laut. Batu karang melambangkan apa? Kekuatan, keteguhan. Jadi motif parang itu melambangkan kekuatan dan keteguhan. Terus contohnya motif parang apa saja? Ayo sebutkan. Contohnya ini motif parang kusumo, kemudian terang bulan, centong, seling, terus rusak ya, seling rusak. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah gambar motif parang, namanya parang barong. Baik, sekarang kita baca ini ya untuk tambahan pengetahuan. Motif parang diciptakan Raja Mataram. Motif ini disebut motif larangan karena hanya boleh dipakai bangsawan. Dahulu rakyat tidak boleh memakai batik parang. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu yang boleh memakai motif parang itu hanya para bangsawan ya dari yang ada di kerajaan. Tapi kalau sekarang di masyarakat banyak ya yang sudah memakai motif parang. Sekarang coba kita lihat yang bawahnya. Ketepatan menggambar motif. Marilah berlatih menggambar motif. Pilihlah motif yang cukup mudah. Misalnya, motif batik, parang, kawung, dan ceplok. Nah, coba kemarin kita sudah berlatih ya. Sekarang kita lihat, kita baca yang pertama. Membuat motif parang. Nah, ini langkah-langkah membuat motif parang. Perhatikan caranya. 1. Buatlah bentuk persegi panjang di kertas. Kemudian B. Buatlah garis miring sejajar seperti contoh. C. Buatlah garis lurus ke bawah di dalam persegi. Kita lihat seperti apa ya caranya. Yang pertama, membuat persegi panjang. Nah, ini. Cara yang pertama adalah membuat persegi panjang. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah membuat garis miring. Ini seperti contoh ini ya, garis miring. Ini berdekatan, berdekatan, berdekatan. Nah, ini garis miring. Langkah ketiga adalah membuat garis ke bawah. Ini setelah ini kemudian di garis-garis srit, srit, srit. Nah, ini jadinya ya garis lurus ke bawah seperti ini. Nah, langkah yang keempat adalah berilah lingkaran kecil di atas dan di bawah garis miring sebanyak-banyaknya. Nah, ini dari sini nih diberi lingkaran. Itu ya. Ini langkah menggambar motif batik apa? Motif batik parang. Ini ya langkah pertama membuat persegi panjang, langkah kedua membuat garis miring, langkah ketiga membuat garis turun tegak, kemudian langkah keempat adalah membuat lingkaran kecil di atas dan di bawah garis miring ya, ini sebanyak-banyaknya. Ini ya, ini di sini. Kita lanjutkan. 2. Membuat motif kawung. Caranya sangat mudah. Mari kita mencoba membuat motif kawung. A. Buatlah bentuk segi empat pada kertas. B. Buatlah garis melintang dengan jarak yang sama. C. Buatlah sebanyak-banyaknya. D. Buatlah garis lurus membujur ke bawah ya dengan jarak yang sama. Jadi garis membujur itu yang ke bawah, garis melintang yang mendatar.
buatlah sebanyak-banyaknya. Tadi ya garis membujur tadi dibuat sebanyak-banyaknya. Kemudian buatlah garis lengkung pada setiap garis melintang dan membujur sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah langkah menggambar motif kawung. Coba perhatikan yang pertama tadi apa? Membuat segi 4 ya, ini persegi panjang. Kemudian yang kedua adalah membuat garis melintang. Ini ya, diberi garis melintang ini. Nah, ini diberi garis melintang. Sudah? Terus setelah itu langkah ketiganya adalah memberi garis membujur, membuat garis membujur nih ke bawah. Nih, kemudian yang keempat, langkah keempat adalah membuat garis lengkung yang sebanyak-banyaknya. Ini garis lengkung. Gini ya, kemarin sudah praktek ya kita ya. Baik mewarnai maupun membuat apa? Batik kawung. Ya, diulang. Langkah membuat batik kawung adalah yang pertama, membuat segi 4 ini ya, persegi panjang. Yang kedua ini, langkah kedua, membuat garis melintang. Yang ketiga, membuat garis membujur sebanyak-banyaknya. Yang keempat, membuat garis lengkung pada garis melintang dan membujur. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ya. 3, membuat motif ceplok. Buatlah gambar motif ceplok. Gambarlah dengan tekun dan berhati-hati. Caranya A. Buatlah bidang segi 4 pada kertas. Bagilah segi 4 menjadi kotak-kotak seperti contoh. Kemudian ini buatlah gambar lingkaran di tengah kotak-kotak. Di tengah kotak ya. Kemudian gambarlah 4 kelopak bunga pada gambar lingkaran. Kemudian buatlah gambar lingkaran di tengah kelopak bunga. Buatlah gambar sebanyak-banyaknya. Nah, kita lanjut ya. Ini gambarnya ya. Jadi yang pertama adalah membuat segi 4 dulu. Kemudian diberi kotak-kotak seperti ini. Ya. Setelah itu kotaknya diberi lingkaran. Ya. Langkah kedua adalah membuat lingkaran. Kemudian langkah ketiga adalah membuat kelopak bunga. Nah, seperti ini. Diberi kelopak bunga. Sebanyak-banyaknya. Nah, terus ini tengahnya diberi lingkaran kecil. Seperti ini ya. Nah, ini adalah langkah membuat apa? Membuat motif batik ceplok. Nah, kemarin kita sudah mempraktekkan ini ya. Ya, ini ada praktikan menggambar motif batik. Pilih motif yang kamu suka, hasilnya kumpulkan pada guru. Ya, kemarin sudah ya kalian sudah menggambar. Baik, kita baca yang bawahnya ini ya. Batik merupakan karya seni Indonesia asli. Batik diciptakan nenek moyang. Jadi batik ada sejak zaman nenek moyang ya. Kerajinan batik semakin diminati. Peminat batik bukan hanya orang Indonesia. Orang-orang mancanegara juga mengagumi batik. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar menggambar apa saja? Motif kawung, motif parang, dan motif ceplok. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 65. Halaman 65 ya. Pewarnaan dengan pastel dan cat air. Ani berlatih mewarnai batik. Ani mewarnai batik yang bermotif ceplok. Warnanya bagus dan indah. Ani menggunakan 3 warna. Peralatan Ani antara lain pensil, kertas gambar, lilin, pastel, cat air. Mari kita ikuti Ani dalam mewarnai. Yang pertama, Ani menggunakan pola batik. 2. Lalu Ani menggoreskan ujung lilin pada pola batik. Jadi menggoreskan ujung lilin pada pola
batik. Ini ya. Dan yang ketiga, Ani mewarnai gambar tengah dengan cat air. 4. Kemudian Ani menggambar bagian luar dengan pastel. Jadi menggunakan dua pewarna yaitu pastel dan cat air. Gitu ya. Langkah pertama apa tadi? Menggambar pola batik. Yang kedua apa? Menggoreskan ujung lilin pada pola batik. Yang ketiga, mewarnai gambar tengah dengan cat air. Kemudian yang keempat, mewarnai gambar bagian luar dengan pastel. Nah, ini langkahnya. Ini memegang pensil ya. Ini sedang menggambar proses menggambar pola batik. Nah, ini putih-putih ini lilin ya. Ini adalah proses menggoreskan lilin ya. Ini sedang menggoreskan lilin pada pola batik. Kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga, ini mewarnai setelah digoreskan lilin, kemudian gambar batik diwarnai dengan cat air ya. Dengan cat air ini menggunakan kuas ya, yang untuk mengoleskan ini kuas. Jadi mengoleskan cat air dengan kuas. Kemudian yang ini setelah menggunakan cat air, bagian luarnya diwarnai dengan menggunakan pastel, gitu ya. Jadi ada 4 langkah tadi. Kita tengok lagi, kita lihat lagi. Langkah pertama, menggambar pola batik. Ini menggunakan pensil. Yang kedua adalah menggoreskan lilin pada pola batik. Yang ketiga, mewarnai bagian tengah gambar dengan cat air menggunakan kuas. Jadi mengoleskan cat air dengan kuas. Yang keempat adalah mewarnai bagian luar dengan pastel. Nih ya. Nah, sudah. Kita baca rangkumannya yuk. Motif batik di Indonesia sangat banyak. Contoh motifnya adalah parang, kawung, dan ceplok. Contoh motif batik berupa motif binatang, tumbuhan, dan geometri. Gitu ya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 67 sampai 69 ya. Yuk, siapkan pensilnya. Kalian ingat ya, ini gambar-gambarnya. Oke, siapkan pensil. Yuk, kita kerjakan. Ya, nanti kalian mengerjakan sendiri ya. Bu guru hanya membantu membacakan. Kalau kamu lupa gambar ini gambar apa, kalian boleh membuka bagian depan. Cari gambar terus baca tulisan di bawahnya. Itu gambar apa gitu ya. Tadi sudah kita baca ya di halaman yang depan tadi ya. Kita mulai ya. Siapkan pensil, penghapus ya. Jodohkanlah pernyataan dengan gambar yang sesuai. Sekarang motif batik kawung. Yang mana motif batik kawung? Ini ada gambar. Nah, motif batik kawung. Coba ini yang motif batik ini ya. Yang gambar silahkan dipilih. Kemudian digaris ya, jodohkan dengan garis. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian nomor 2, motif batik parang. Yuk silahkan motif batik parang mana? Silahkan dijodohkan dengan garis dengan gambar yang sesuai. Nomor 3, motif batik ceplok. Yang mana? Yuk digaris. Ini motif batik ceplok yang mana? Digaris ya. Oke. Terus yang nomor 4, menggambar pola batik. Yuk, mana yang menggambar? Ini atau ini? Yuk, yang menggambar itu menggunakan pensil atau lilin? Menggunakan pensil. Yuk gambarnya yang mana? Silahkan digaris. Nomor 5, menggoreskan ujung lilin. Mana yang menggoreskan ujung lilin? Silahkan dijodohkan dengan garis ya. Oke. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke halaman 68. Pensilnya masih dipegang ya. Bentar. Halaman 68 nomor 1. Membatik, perintahnya kita baca dulu. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling tepat. Jadi jawaban yang tepat itu disilang. Nomor 1. Membatik sudah ada sejak zaman A. Jepang, B. Belanda, C. Nenek moyang. Ayo, tadi kita sudah membaca sejak zaman apa? Dipilih ya, A, B, atau C. Nomor 2. Motif parang diilhami bentuk
Bentuk apa tadi motif parang? A. Karang. B. Padas. C. Batuan. Diilhami bentuk apa? Silahkan dipilih. Nomor 3. Gambar berikut ini adalah gambar motif batik. Yuk lihat ini motif batik apa. Kalau kalian lupa boleh melihat halaman depan ya, dicari ya. Terus nanti baru menjawab. Motif batik apa ini? A. Parang. B. Kawung. C. Ceplok. Bu Puji ulang. Gambar berikut ini adalah gambar motif batik. A. Parang. B. Kawung. C. Ceplok. Silahkan dilihat gambar dan dipilih A atau B atau C. Kita lanjut ya, nomor 4. Ciri motif ceplok adalah gambar. Motif ceplok itu gambar apa? A. Bunga. B. Hewan. C. Karang. Ayo, motif ceplok itu gambar apa? Kemarin kita sudah menggambar ya, dan tadi sudah diulang lagi caranya ya. Motif apa? A. Bunga. B. Hewan. C. Karang. Ya, boleh dilihat lagi di langkah-langkah membuat motif ceplok ya. Atau di jenis motif ya. Tadi ada motif tumbuhan, ada motif binatang, ada motif geometri ya. Yang ceplok termasuk motif apa ya? Kemudian nomor 5. Garis miring biasa digunakan untuk membuat motif apa? Kawung, parang, atau ceplok. Garis miring tadi yang srit itu motif apa? Silahkan dipilih. Nomor 6. Untuk membuat motif kawung dapat menggunakan garis. Ini garis zigzag atau garis lurus ini ya, silang, atau garis selengkung. Ayo dipilih ya. Kita lanjutkan ke halaman 69. Ayo. Nomor 7. Langkah pertama untuk membuat motif parang adalah yang mana langkah pertamanya? A, B, atau C. Ya, diingat-ingat, terus disilang. Kalian boleh melihat di buku yang depan kalau lupa ya. Yang pertama kali dibuat apa? Nomor 8. Berikut ini adalah gambar motif titik-titik. A. Parang. B. Ceplok. C. Kawung. Nah, ini yang kemarin kita gambar. Baru kemarin yang dikumpulkan itu. Ini termasuk motif apa ya? Gambar motif apa? A. Parang. B. Ceplok. C. Kawung. Ayo disilang ya yang betul ya. Nomor 9. Motif merak termasuk motif titik-titik. A. Tumbuhan. B. Hewan. C. Geometri. Ayo merak. Merak, burung merak ya. Termasuk motif apa? Bu Puji ulang. A. Tumbuhan. B. Hewan. C. Geometris. Nomor 10. Kita lanjutkan. Motif sidomukti ya. Motif sidomukti termasuk motif titik-titik. A. Tumbuhan. B. Hewan. C. Geometris. Yuk silahkan. Kalau kalian lupa boleh melihat buku tadi ya, halaman depan ya. Contoh motif tumbuhan apa saja, contoh motif hewan apa saja, geometri apa saja. Nah, sidomukti termasuk motif apa? Apakah termasuk tumbuhan atau hewan atau geometri? Silahkan disilang jawaban yang betul. Nah, anak-anak, untuk pelajaran batik sudah selesai nggih. Anak-anak kerjakan tugas dan dikirim ke Google Classroom. Minta bantuan orang tua. Dan setelah dibantu orang tua, ucapkan terima kasih. Gitu anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang teknik tutup celup. Kita mengenal beberapa motif batik ya, ada motif tumbuhan, motif hewan, kemudian motif geometri. Nah, apabila ada yang belum jelas, anak-anak boleh bertanya ke Bu Guru nggih. Boleh minta tolong ayah bunda untuk menanyakan melalui WA. Begitu, ada kekurangannya Bu Guru mohon maaf.
Ya, marilah pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silahkan kalian berdoa dengan baik, duduk dengan tertib, berdoa dengan sungguh-sungguh. Telah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.